Bab 391 Tangan Tuhan. Itu tidak masuk akal. Saat Guizhou mendengar ini, dia sangat marah hingga hidungnya bengkok karena marah. Saya tidak tahu apa latar belakang anak ini, tapi dia begitu sombong dalam perkataan dan tindakannya. Saya bahkan tidak mempertimbangkan trik agungnya. Sayang sekali, dia menatap Qin Feng dan memarahi dengan keras. Nak, kamu benar-benar tidak bisa berhenti berbicara tanpa mengejutkanku. Saya pikir kamu hanya mencoba menyenangkan orang lain. Saya menolak membuang waktu dengan orang gila yang sombong. Berikan saja padaku. Keluar. Belum lagi Guizhou merasa itu keterlaluan. Bahkan Sangguan Yunqing mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Qin Feng. Apakah kamu gila? Tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Situasi dalam permainan caturku sudah jelas. Tidak perlu melanjutkan, dan kamu mengenakan penutup mata. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Petik 2. Anda di sini bukan untuk mencoba membuat orang lain terkesan. Tempat. Salahkan kamu. Sangguan Yunqing marah. Wajahnya menjadi pucat. Dia tahu bahwa Qin Feng selalu sombong sebelumnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa sekarang dia dinobatkan sebagai dewa perang di Zhongzhou. Kesombongannya akan menjadi lebih buruk. Meskipun dia memang sangat marah sekarang, pada analisa terakhir, dia kalah di babak ini. Bahkan jika dia ingin mengutuk, dia tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Dadanya naik turun karena marah, dan dia berhenti berbicara. Hei, segera. Qin Feng mencibir dengan bangga lagi, memprovokasi Guizhou. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku berkeping-keping? Apakah kamu akan menjadi pembelot sebelum aku lewat? Jangan bilang kamu ingin menyapu lagi. Kata-kata bodoh Dacia. Kalau tidak, itu hanya akan membuat orang tertawa. Qin Feng menggunakan beberapa kata untuk memprovokasi hantu itu untuk bertarung. Guizhou sangat menyukai ini, mencari kematian. Guizhou, yang sangat marah, telah kehilangan akal sehatnya dan menatap tajam ke arah Qin Feng di tempat. Nak, kamu yang meminta ini. Saya akan lihat hari ini bagaimana Anda akan menutup mata sendiri. Gunakan permainan ini untuk mengalahkanku lagi. Tetapi jika kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu harus membayar harganya. Aku akan membunuh tangan manapun yang kamu mainkan. Apakah kamu berani? Oke, Qin Feng mengangguk dan setuju tanpa berpikir. Saya setuju. Tetapi jika saya menang, saya tidak ingin sisa tangan Anda. Itu terlalu kejam. Makanlah papan caturnya. Sekarang. Dia tidak sabar untuk membanting Qin Feng, bocah sombong dan sombong ini, ke papan catur dan membunuh mereka semua. Memberi tahu bocah ini bahwa tidak semua orang bisa menyinggung perasaannya. Sangguan Yunqing tidak bisa berkata-kata. Dia menatap Qin Feng dengan mata penuh ketidaksenangan. Dan hanya ada dua kata di hatinya. Gila. Taruhan telah dibuat. Sekarang permainan dimulai. Qin Feng sudah mengetahui akhir permainan yang ditinggalkan oleh Sangguan Yunqing. Dia terus menggunakan bidak putih dan melancarkan perjuangan gigi melawan tangan hantu di papan catur. Meskipun matanya ditutup, dia tampaknya memiliki sepasang mata yang berwawasan luas dan mengetahui situasi di papan catur dengan sangat baik. Semuanya terkendali, namun di mata pihak luar, pemenang babak ini sudah ditentukan. Bahkan jika Qin Feng bisa bermain catur, itu tidak akan mengubah apapun. Akhir ceritanya mungkin sudah diputuskan. Ini hanyalah sebuah perjuangan. Dan Guizhou sedang mengertakkan gigi oleh Qin Feng Qi. Matanya terbakar. Wajahnya penuh ketidaksenangan. Dan kemarahan yang dahsyat di dadanya dicurahkan pada semua bidak catur di bawah tangannya. Dia maju selangkah demi selangkah dengan taktik yang tangguh. Gaya caturnya penuh dengan balas dendam dan semangat membunuh. Dan dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan membiarkan anak ini begitu saja. Kamu bocah. Apakah kamu masih berjuang? Segera. Guizhou berkata dengan tegas. Di bawah seranganku, kamu hanya memiliki kekuatan untuk bertahan. Kamu ditakdirkan untuk tidak bisa mengalahkanku. Belum memisahkannya. Apakah kamu sangat ingin menangkap papan catur itu? Qin Feng bergerak selangkah demi selangkah. Bermain dengan mantap. Tampak mundur dan bertahan. Tetapi ada senyuman misterius di bibirnya. Seolah-olah dia sedang memainkan permainan yang hebat catur. Sialan. Guizhou marah lagi. Mendengus dingin.
dan berkata dengan muram, "Wah, kamu benar-benar jangan menangis sampai kamu melihat peti mati itu. Mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu." Kesempatan. Qin Feng tiba-tiba dia mencibir dan berteriak, "Tangan Tuhan." Pah, begitu dia selesai berbicara, Bai Zi mendarat dalam posisi yang tidak mencolok. Tampak biasa saja. Hah, melihat ini, penonton menjadi curiga. Itu saja, tangan Tuhan. Tidak ada yang istimewa. Posisi ini tidak sakit atau gatal. Dan tidak ada yang pintar tentang itu. Namun tiba-tiba, tubuh Guizhou gemetar hebat seolah dia baru saja melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Setelah itu, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Karena dia dibutakan oleh amarah dan situasi di papan catur sangat bagus. Dia tidak menganggap serius Qin Feng sama sekali. Setelah Anda mengambil tindakan, Anda hanya bisa menyerang dan bertarung. Tapi sebelum dia menyadarinya, susunan beberapa bintang yang terletak di posisi yang tampaknya tidak penting oleh Qin Feng akhirnya menjadi satu. Seperti kunci yang tak terlihat, ia memasuki pedalaman dan mencekik tenggorokannya. Rusak, Guizhou akhirnya mengerti dan terkejut. Giliranku, Qin Feng Ying penuh energi. Dan seluruh auranya tiba-tiba menjadi sangat berbeda. Seperti pedang tajam, penuh ujung yang tak tertandingi. Dia berubah dari keadaan normalnya dan menyerang dengan ganas. Metode yang tajam dan menggelegar itu membuat Guizhou lengah dan membuatnya sangat terkejut. Dia ingin menggunakan bintik matahari untuk menyerang Qin Feng dan menebusnya. Tapi, sudah terlambat. Situasi di papan catur berubah drastis dalam sekejap. Posisi tangan hantu yang awalnya tidak bisa dipatahkan menjadi seperti tembok kokoh. Tapi sekarang, di bawah serangan tajam Qin Feng, itu robek begitu banyak lubang sehingga sudah terlambat untuk menghentikannya. Untuk sesaat, Guizhou berkeringat deras dan posisinya kacau. Ya Tuhan, pada saat ini, bahkan Sangguan Yunxing terkejut dan berteriak di tempat. Matanya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dalam kekalahan dengan hasil yang jelas, metode ini dapat digunakan untuk menghidupkan kembali Bai Zi. Melihat lebih dekat, dia menemukannya. Sejak awal, Qin Feng tidak radikal, bahkan cukup konservatif. Bertarung dengan mantap, bekerja selangkah demi selangkah, tetap bersikap rendah hati, berubah menjadi pedang tajam, dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Dalam keadaan yang tidak dipedulikan Guizhou sama sekali, dia diam-diam menyelesaikan rencana mengejutkan yang bisa mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan. Mutlak tidak. Luar biasa. Tidak ada keraguan bahwa teknik yang canggih dan mendalam seperti itu memang bisa disebut sebagai tangan Tuhan. Bab 392, kembalilah. Hahaha, Qin Feng tertawa bangga di depan papan catur. Guizhou, aku akan membunuh naga besarmu. Dan kamu masih ingin bertahan. Sepertinya kekuatanmu tidak lebih dari ini. Kembali dan berlatih 100 tahun lagi. Ah, Guizhou melihat kekalahan telak dari Bai Zi yang membunuh naga di depannya. Dia sangat terstimulasi dan meraung ke langit. Kehilangan kendali atas emosinya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Saya telah mengejar tangan Tuhan sepanjang hidup saya. Tetapi saya tidak pernah mampu mencapai tingkat ini. Mengapa Anda, anak nakal yang penuh kebencian, melakukan ini? Tidak menerimanya. Saya tidak menerimanya. Petik 2. Awalnya ini adalah permainan yang harus dimenangkan. Tetapi tangan hantu telah menguasai seluruh papan catur. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa seperti ini, anak ini Qin Feng benar-benar dapat menggunakan sisa bidak putih untuk kembali melawan angin. Dan dia juga mengenakan penutup mata. Pada level ini, dapat dikatakan bahwa dia telah dihancurkan sepenuhnya oleh tangan jahatnya. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Dan dia menjadi sangat marah saat itu juga. Puff, di bawah pengawasan semua orang, tangan hantu menyemburkan seteguk darah di tempat. Ekspresinya ganas dan menyakitkan. Suara celepuk. Dia begitu putus asa hingga kelopak matanya menggulung di tempat. Dia kehilangan kesadaran, jatuh ke papan catur, dan pingsan. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Di alun-alun di depan istana Tianyun. Semua orang di ibu kota kekaisaran
keluarga kaya, dan bahkan anggota keluarga kerajaan melihat semua ini dengan tidak percaya dan secara kolektif tidak bisa berkata-kata. Misi Turki juga diam, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Qin Feng melepas penutup mata hitamnya dan berdiri dengan bermartabat. Dari posisi tinggi, dia menatap dingin ke arah lawannya yang terbaring tak sadarkan diri di papan catur, dan menyeringai menghina. Sungguh Seng Tian Banzi. Namanya keras dan jelas. Tapi dia hanya sampah. Sangat mengecewakan. Wow, begitu kata-kata itu keluar. Penonton tiba-tiba pulih dari keterkejutan yang hebat sedang dalam keadaan gembira. Hidup, menang lagi. Seperti yang diharapkan dari Qin Feng. Untuk dapat kembali melawan segala rintangan. Sungguh jenius. Tangan dewa. Ini memang tangan dewa. Petik 2. Kuan-kuan semua orang di tempat itu dikejutkan oleh keterampilan catur Qin Feng yang mengejutkan. Dan sorak-sorai itu seperti hiruk-pikuk yang menggelegar yang tidak dapat didengar tanpa henti. Beberapa master catur yang hadir semakin terkejut setelah melihat gerakan magis Qin Feng. Mereka semua gemetar dengan air mata mengalir di wajah mereka. Mereka langsung memuja Qin Feng. Dengan tulus yakin. Saat ini, Sangguan Yunqing juga terkejut. Dia memandang dengan tidak percaya pada pria agung di depannya. Menonjol dari semua pusat perhatian dan bermandikan kemuliaan. Sangat menakjubkan. Dia awalnya mengira Qin Feng hanyalah badut-badut di pertandingan ini. Dia orang gila yang delusi dan sombong. Namun dia tidak menyangka bahwa pria yang selama ini dia anggap remeh ini akan begitu mahir dalam keterampilan catur. Itu adalah eksistensi yang bahkan dia, dan bahkan tuannya, sang master catur, tidak dapat menandinginya. Setelah pertempuran ini, tidak ada keraguan bahwa Qin Feng adalah master catur. Seolah dia memperhatikan tatapan dari belakang. Qin Feng berbalik sedikit, melirik ke arah Sangguan Yunqing, mengangkat alisnya, dan berbicara dengan bangga. Bagaimana sekarang? Apakah kamu masih mempertanyakan kekuatanku? Apakah kamu masih mengira aku orang gila? Qin Feng, kenapa aku tidak pernah tahu mengapa kemampuan caturmu begitu tinggi? Hatiku sudah dipenuhi ombak besar saat ini. Bukankah aku sudah memberitahumu? Qin Feng tersenyum misterius. Seharusnya aku mengatakan itu. Kamu, Nona Sangguan, benar-benar meremehkan kekuatan Qin Fengku. Kamu meremehkanku karena kamu pikir kamu sangat memahamiku. Sebenarnya, kamu tidak tahu apa-apa tentang aku. Setelah mengatakan ini, dia memasuki dunia catur dengan penuh kemenangan, dikelilingi oleh tepuk tangan dan sorakan yang meriah. Melihat sosoknya, suasana hati Sangguan Yunqing sangat berfluktuasi, dan bahkan matanya menjadi rumit. Pada saat ini, di matanya, Qin Feng, tunangan tak berguna yang pernah dia benci dan bahkan cemooh, telah menjadi begitu misterius. Ini sangat misterius sehingga tidak ada yang bisa memahaminya. Aneh. Bagaimana ini bisa terjadi? Faktanya, Qin Feng dipenjara selama 3 tahun. Dan gurunya Long Laoke juga mengajarinya banyak hal. Dia telah mencoba-coba pengobatan, seni bela diri, catur, kaligrafi, lukisan, dan feng shui. Selain itu, tulang dan bakat luar biasa Qin Feng yang langka dalam 1 abad tidak hanya tercermin dalam seni bela diri. Dia telah memperoleh warisan sejati dari segalanya. Keterampilan caturnya tidak berlebihan. Bahkan jika ada 10 pemain hantu lagi, dia tidak akan menjadi lawannya. Kali ini, dia menang dengan mudah. Selama dia mau, posisi Master Catur Grazia bisa menjadi miliknya kapan saja. Namun, meskipun dia memiliki bakat luar biasa dan prestasi luar biasa, dia tidaklah sempurna. Ngomong-ngomong, Tuan Long pernah ingin menjadikannya bakat yang sempurna. Tapi semuanya baik-baik saja. Tapi hanya aspek musiknya. Dia benar-benar tidak bisa mempelajarinya. Sialan. Di misi Turki. Mata Pangeran Wanyanbei muram dan wajahnya jelek. Dia langsung menamparkan meja. Dia marah. Saat ini, Turki telah kalah dalam 2 pertandingan berturut-turut. Situasi ini tidak bagus. Tanpa diduga, Qin Feng benar-benar menyembunyikan dirinya dan menjadi penghalang terbesar. Saat ini, Wanyanbei bersumpah,
Anak ini adalah bencana dan tidak boleh dipelihara. Anda harus menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Jika tidak, ini mungkin menjadi penghalang bagi Turki untuk menyerang Daxia dan bersaing di dataran tengah. 2 game sebelumnya berakhir dengan kemenangan Daxia. Hal berikutnya yang harus diuji adalah buku. Namun semangat misi Turki sedang rendah. Tampaknya semangat mereka telah sangat berkurang karena 2 kekalahan berturut-turut. Harap tetap tenang. Wan Yanbei mengutuk dengan suara rendah. Lalu berubah muram dan menatap Qin Feng. Kamu beruntung di 2 pertandingan pertama. Tapi lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Kompetisinya sekarang adalah kaligrafi. Yang saya bawa ke sini adalah legenda di dunia kaligrafi. Silakan maju. Segera setelah dia selesai berbicara, seorang pria parubaya berjubah hijau keluar dari misi Turki. Dia memiliki janggut yang berkibar, mata yang arogan, dan sikap yang luar biasa. Namaku Yuan Fu. Siapa yang ingin maju dan bersaing denganku? Mendengar nama ini, seluruh tempat menjadi gempar. Yuan Fu, orang ini adalah ahli kaligrafi terkenal di dunia. Dia lahir di Turki, tetapi di negara seperti Turki yang menghargai seni bela diri dan bertarung di padang rumput, dia adalah eksistensi yang berbeda. Dia tidak tahu apa-apa tentang cara menggunakan pisau atau senjata. Namun sejak kecil, dia telah menunjukkan bakat luar biasa dalam kaligrafi. Saat ini, usianya belum genap 40 tahun. Tetapi ia telah bepergian ke Jepang, Kimchi, dan banyak negara lainnya. Dan bahkan bepergian ke Daxia selama bertahun-tahun. Karena bakatnya yang luar biasa, ia mampu menguasai arti sebenarnya kaligrafi di berbagai negara dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan ia lebih baik dari gurunya. Lebih penting lagi, ia juga memadukan kekuatan ratusan aliran pemikiran dan menambahkan sentuhan pribadi yang kuat. Pada akhirnya, terbentuklah gaya unik dan unik. Konon sepasang karya kaligrafi Yuan Fu bisa dengan mudah dilelang seharga ratusan juta dolar. Salah satu karya paling cemerlang masih dipajang di Museum Nasional Negeri Elang Dunia Kaligrafi. Musuh yang kuat telah muncul. Bab 393. Menggunakan pedang sebagai pena. Mengejutkan dunia. Mengetahui betapa kuatnya Yuan Fu, Daxia segera merasakan tekanan yang kuat. Ada juga banyak ahli kaligrafi yang kuat di antara penonton. Tapi semuanya tampak serius dan memiliki rasa kagum di mata mereka. Tidak bisa menang. Bakat Yuan Fu ini bisa disebut monster yang tiada taraf. Dia mengetahui esensi kaligrafi di hampir setiap negara dan menggunakannya seperti ikan di air. Apalagi kaligrafinya mempunyai pengaruh yang tinggi tidak hanya di negara-negara Turki, tetapi juga di seluruh dunia. Tapi para kaligrafer terkenal di Daxia ini, begitu mereka meninggalkan Daxia, tidak ada yang mengenal mereka sama sekali. Hasil babak ini mungkin tidak optimis. Pada saat ini, tendang, di bawah perhatian semua orang, Qin Feng berdiri lagi, dengan aura yang agung. Pangeran Wanyanbei dari orang Turki menatap ke arah Qin Feng dan bertanya dengan dingin. Nak, apakah kamu akan memenangkan babak ini? Tidak buruk, Qin Feng mengangguk, melangkah ke atas panggung dan berbicara dengan bangga. Sayangnya, saya juga tahu sedikit tentang kaligrafi. Jika Anda punya nyali, datang dan berkompetisi. Yuan Fu mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina. Anak muda, jangan terlalu sombong. Karya kaligrafi saya adalah salah satu yang terbaik di dunia. Saat Anda menjadi terkenal di dunia, Anda mungkin bahkan belum mengambil pena. Tanda seru. Tapi hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya ada langit di luar langit. Yuan Fugui adalah sosok legendaris di dunia kaligrafi kerajaan Turki. Jadi tentu saja dia tidak akan menganggap serius Qin Feng. Lebih dari segalanya, dia tidak berani mengatakannya. Tapi kalau bicara kaligrafi, dia tidak pernah kalah seumur hidupnya. Setelah mengatakan ini, momentum Yuan Fu meledak. Dia memasukkan penanya ke dalam tinta. Penanya bergerak seperti naga dan ular, dan matanya menampakkan cahaya yang sangat cemerlang. Gerakan tangan dan kakinya menunjukkan keberanian seorang penguasa dunia, dan tulisannya seperti dewa. Sungguh mendominasi. Oke, seperti yang diharapkan dari Tuan Yuan. Tuan,
memang adalah harta karun Turki yang diberikan kepadaku oleh Tuhan. Kemenangan. Dan merasa bangga. Petik 2. Petik 2. Saat Yuenfu sedang menulis dan menulis, utusan Turki juga bersorak. Suara tepuk tangan dan kekaguman tidak ada habisnya. Pada saat yang sama, melihat karakter tinta menakjubkan yang muncul di kertas, bahkan orang-orang di Daxia pun terkejut dengan sikap Yuenfu yang mengesankan dan kaligrafi yang tak tertandingi. Banyak orang yang terkesima. Bahkan sekelompok ahli kaligrafi pun malu. Haha, melihat situasinya tampak bagus. Wan Yanbei memandang Qin Feng dengan arogan dan provokatif. Dasar bocah, sekarang kamu telah melihat betapa kuatnya Tuan Yuan kita. Apakah kamu tidak akan bersaing dengannya? Mengapa kamu belum mulai menulis? Mungkinkah kamu takut? Petik 2. Dia Qin Feng menepis provokasi tersebut. Tepat ketika semua penonton ingin melihat jenis kaligrafi apa yang bisa dia tulis untuk melawan Yuenfu. Di hadapan semua orang, Qin Feng membuat gerakan yang mengejutkan semua orang. Sambil berpikir, dia langsung mengeluarkan pedang sepanjang 3 kaki. Pedang pembunuh naga. Kemudian, di bawah tatapan bingung semua orang, dia tiba-tiba mulai menari dengan pedangnya. Hoa, 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 hoa. Saat ini, pakaiannya berkibar dan pedangnya setajam dewa. Gelombang demi gelombang energi pedang ditembakkan. Sangat cantik dan sangat tampan. Apa? Melihat adegan ini, semua penonton menunjukkan ekspresi bingung. Bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Qin Feng. Ini adalah buku dalam Qin, catur, kaligrafi dan lukisan. Dan perbandingannya tentu saja kaligrafi. Tetapi alih-alih mengambil pena untuk menulis, dia di sini menghunus pedang. Halo, Wan Yanbei mengerutkan kening dan bertanya. Anak nakal, apa yang kamu lakukan? Ini adalah kompetisi kaligrafi, bukan kompetisi pedang. Apa yang kamu coba lakukan di sini? Ya Tuhan, pada indera Anda, segera. Dia menunjuk ke satu arah dengan terkejut. Dia sedang menulis. Jika kamu tidak percaya, lihat gunung itu. Begitu dia selesai berbicara, semua orang di ruangan itu, termasuk Wan Yanbei, mengikuti apa yang ditunjuk oleh Sang Guan Yunxing. Melihat ke arah. Detik berikutnya, seluruh tempat menjadi gempar. Pupil matanya menyusut tajam. Mulutnya terbuka cukup lebar untuk menelan sebutir telur. Dan wajahnya tampak seperti baru saja melihat hantu. Qin Feng memang menari dengan pedang. Tapi dia menggunakan pedang sebagai pena. Energi pedang yang dia tebas sepertinya telah berubah menjadi sapuan kuas yang sangat kuat. Yang semuanya terukir di gunung di kejauhan. Energi pedang melonjak. Dengan tajam memotong batu gunung yang keras. Meninggalkan bekas guratan. Saling bersilangan. Setiap pukulan sama kuatnya dengan pedang. Tak tertandingi di dunia. Ini bisa disebut sebagai hasil karya yang ajaib. Seolah-olah dibuat oleh tangan para dewa. Segera, Qin Feng menyingkirkan pedangnya. Pada saat yang sama, di dinding gunung yang jauh, 2 baris puisi yang mendominasi ditinggalkan dengan mengesankan. Saya bersedia meletakkan pedang saya dari pinggang saya untuk membunuh orang Turki. Tanda seru. Petik 2. Melihat 2 baris puisi ini, Pangeran Turki Wan Yanbei langsung marah besar. Dia menatap Qin Feng dengan marah, mengepalkan tinjunya dengan marah, dan ingin merobek Qin Feng menjadi beberapa bagian. Namun tiba-tiba, guru Turki Yuenfu, yang baru saja selesai menulis setengah puisinya, melihat 2 baris puisi yang ditulis oleh Qin Feng dengan pedangnya di gunung yang jauh sangat terkejut. Ini, aku tidak menyangka bahwa dalam hidupku, aku, Fu Yuan, akan dapat melihat kaligrafi yang begitu mengejutkan. Seolah-olah itu berasal dari tangan dewa. Hidup ini sungguh berharga. Itu. Saya kehilangan. Kaligrafi Tuan Qin. Saya, Yuan Fu malu pada dirinya sendiri. Saya akan berhenti menulis selama sisa hidup saya. Setelah mengatakan ini, Yuan Fu sangat terstimulasi dan menangis di tempat. Sebelum dia selesai menulis sepatah kata pun, dia kehilangan penanya dan menyerah. Jelas sekali. Dalam game ini, Qin Feng menyerang kota lain.
Dia menang lagi. Yang terjadi selanjutnya adalah gelombang sorak-sorai yang memekakkan telinga di alun-alun. Mata semua orang terfokus pada Qin Feng. Mata mereka penuh kekaguman. Seolah-olah mereka adalah dewa sejati. Bahkan hati Sangguan Yunqing kembali terguncang. Dia memandang Qin Feng dengan emosi campur aduk. Saya berpikir bahwa mantan tunangan saya tidak lebih dari seorang sampah yang ceroboh dan tidak berpendidikan. Tanpa diduga, dia sangat berprestasi di banyak bidang. Bahkan dia, putri kesayangan surga, berada di luar jangkauannya. Dia memang berbakat. Itu karena sebelumnya saya terlalu sombong dan sepertinya meremehkan pria ini. Sialan, Wanyan Bei sangat marah. Kali ini, dia datang dengan harapan dan kepercayaan dari ayahnya Han dan seluruh rakyat Turki. Dia berambisi dan bertekad untuk menang. Bahkan berpikir dia bisa dengan mudah mengalahkan Daxia. Tanpa diduga, dia kalah 3 game berturut-turut dan dikalahkan sepenuhnya. Dia tidak bisa menerima hasil ini apapun yang terjadi. Dalam kemarahan, Wanyan Bei kehilangan kendali emosinya dan menjadi marah. Dia langsung mengambil tindakan dan menyapu semua anggur berkualitas dan makanan lezat di atas meja di depannya. Retak, adegan itu berantakan. Pangeran. Pangeran. Harap tenang. Petik 2, petik 2. Melihat pangeran Turki itu marah, para pelayan di belakangnya terkejut dan datang untuk menghiburnya. Tersesat, Wanyan Bei mendorong sekelompok petugas menjauh dan berteriak dengan marah, "Sampah! Sampah! Mereka semua sampah! Kenapa aku memberimu makan?" Bab 394. Peta 9 Provinsi. Haha, saat ini, Qin Feng dengan sengaja mencibir, "Pangeran Wanyan. Saya menyarankan Anda untuk tidak marah. Jika tidak, Anda akan sangat marah dan melukai tubuh Anda. Tamu terhormat kami di Daxia. Jika kamu marah hanya karena beberapa pertandingan, kami tidak bisa menjelaskannya kepada ayahmu." Petik 2 petik 2. Kata-kata sarkastik ini menyebabkan seluruh alun-alun meledak di tempat. Terjadi ledakan, tawa. Pangeran Turki ini awalnya sangat agresif. Tapi sekarang, dia hampir menjadi bahan tertawaan semua orang. Belum lagi yang lain. Bahkan Sangguan Yunqing pun tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata Qin Feng sambil menutup mulutnya dan mencibir. Sialan, Wanyan Bei merasa malu dan marah. Dan amarahnya hampir meledak di dadanya. Wajah itu sangat gelap hingga hampir meneteskan tinta tebal. Anak nakal, jangan berpuas diri. Kami memang kalah dalam 3 pertandingan ini. Tapi kompetisi ini belum berakhir. Saya akan mendapatkan semuanya kembali nanti. Kita lihat saja nanti. Bahkan lebih marah. Anak bernama Qin Feng ini berulang kali dengan sengaja membuat marah dirinya sendiri. Sungguh menjijikkan. Jika kami menemukan peluang, kami pasti akan menghancurkannya. Saat ini, Daxia telah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut dengan momentum yang luar biasa. Turki kalah dalam ketiga pertandingan, piano, catur, dan kaligrafi. Kegagalan total. Proyek selanjutnya yang akan dikerjakan adalah pengecatan. Item ini sangat penting. Jika Anda tidak bisa memenangkan babak ini, Anda akan benar-benar kehilangan muka. Tentu saja, ini untuk misi Turki. Wanyan Bei tidak berani menganggap enteng lagi. Tapi dia juga sangat percaya diri. Kali ini, dia membawa hampir semua pelukis terkenal di seluruh wilayah Turki. Mereka semua berada di puncak, masing-masing dengan kekuatannya sendiri. Dan mereka semua adalah master yang layak. Ada juga lebih dari 10 orang di kelompok pelukis. Namun, Wanyan Bei tidak mengetahui kekuatan Daxia. Jadi dia mempermainkannya. Dia berteriak kepada Qin Feng. Kompetisi berikutnya adalah melukis. Kali ini, saya, orang Turki, akan rendah hati dan membiarkan Anda Daxia menjadi yang pertama. Petik 2. Kemudian, dia dapat memutuskan pelukis mana yang akan dikirim untuk menghadapinya. Dan dia juga dapat mengetahui musuh dan temannya. Tidak masalah. Qin Feng mengangguk dan setuju dengan bangga. Dia melihat tipuan orang Turki. Tapi dia tidak peduli. Omong-omong, saya cukup berprestasi di bidang seni lukis. Biarkan saya yang melakukannya. Setelah mengatakan itu, Qin Feng dengan angkuh naik ke panggung melukis di bawah perhatian semua orang.
Titik titik titik. Melihat Qin Feng muncul lagi, semua penonton tercengang. Dia layak menjadi dewa perang di Zhongzhou. Di usianya yang begitu muda, ia telah menorehkan prestasi yang luar biasa. Yang lebih menakjubkan lagi adalah ia mengetahui segalanya. Jenius. Tidak. Ini monster. Di bawah panggung, Sangguan Yunxing juga memandang Qin Feng dengan rasa ingin tahu. Awalnya, dia juga bisa menggambar. Dan masing-masing dari dua master yang mengajarinya menggambar memiliki reputasi yang sangat menonjol. Salah satunya adalah seorang ahli lukis di dunia. Orang lain adalah kepala pelukis kerajaan di Istana Kekaisaran. Dengan dua empu ini, sepotong kayu busuk pun bisa diukir. Apalagi Sangguan Yunxing bukan kayu busuk. Dia memiliki tulang yang sangat bagus dan kecantikan yang luar biasa. Dia benar-benar cantik dari surga. Di usianya yang masih muda, dia sudah bisa menggambar lukisan terkenal yang memukau dunia. Menurut temperamennya, dia seharusnya bermain dalam adegan ini. Tapi yang tidak terduga adalah, dia menyaksikan Qin Feng naik panggung. Tapi dia tidak menghentikannya atau bernegosiasi dengannya. Sebaliknya, dia merasakan beberapa harapan yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Kasino IDN 96. Di matanya yang arogan, mantan Qin Feng hanyalah sampah yang bodoh. Tapi hari ini, Qin Feng sekuat bambu patah, memamerkan kekuatan sucinya dan mencuri perhatian. Dia menyadari bahwa dia tidak terlalu mengenal pria ini. Terlalu banyak rahasia tentangnya. Entah kenapa, mau tak mau dia ingin melihat lagi. Keajaiban baru apa yang bisa diciptakan pria ini. Dia tidak bisa tidak menantikannya. Titik titik titik. Segera. Selembar kertas beras besar tersebar di meja lukisan di depan Qin Feng. Qin Feng mendatangi pena dan tinta. Pada babak ini yang diperlombakan adalah tentang melukis. Namun anehnya ia tidak memegang pulpen, melainkan batu tinta berisi tinta tebal. Hah, melihat tingkah aneh Qin Feng, semua orang yang hadir kembali penasaran. Bertanya-tanya mengapa dia mengambil batu tinta itu. Pada kompetisi kaligrafi terakhir, meskipun Qin Feng tidak menulis pena, dia memilih menggunakan pedang sebagai penanya. Tapi kali ini berbeda. Aneh. Apa yang ingin dia lakukan? Titik titik titik. Wan Yanbei menatap tindakan Qin Feng dengan mata dingin dan mendengus dengan nada menghina. Anak nakal. Kamu benar-benar suka melakukan beberapa trik jahat untuk mengesankan publik. Coba saya lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Petik 2 tanda seru. Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Ini bukan lelucon. Saya baru saja akan melukis. Lagi pula, lukisan saya hanya membutuhkan waktu 3 detik untuk diselesaikan. Petik 2 tanda seru. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh penonton menjadi gempar. 3 detik. Apakah Anda bercanda? Hanya butuh 3 detik untuk menyelesaikan sebuah lukisan. Di sisi lain misi Turki, lebih dari selusin pelukis menggelengkan kepala setelah mendengar ini. Berpikir bahwa hal itu sama sekali tidak mungkin. Itu hanya omong kosong. Bahkan Wan Yanbei mencibir dan berkata dengan sinis, orang gila. Titik titik titik. Menghadapi keraguan penonton dan ejekan Wan Yanbei, Qin Feng tidak mau menjelaskan. Saat ini, dia sedang memegang batu tinta di tangannya, menatap kertas gambar, dan tiba-tiba senyuman misterius muncul di bibirnya. Selanjutnya, di bawah sorotan, dia melakukan gerakan yang diharapkan semua orang. Wow, dia benar-benar melambaikan tangannya dan mengeluarkan semua tinta tebal di batu tinta. Kertas gambarnya seluruhnya ternoda tinta, cantik dan hangat. Melihat langkah Qin Feng, seluruh penonton menjadi gempar, dan orang-orang merasa sulit untuk memahaminya. Hahaha, Wan Yanbei semakin tertawa, memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek Qin Feng. Kamu bocah. Kamu bilang kamu tidak hanya pamer. Bagaimana kamu bisa menggambar seperti ini? Kamu jelas tidak bisa melakukannya. Tapi kamu tetap ingin melakukannya. Pamer. Yang ini. Petik 2 titik 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 petik 2. Selesai berbicara, Qin Feng mencibir, hei. Jika matamu tidak berguna, sumbangkan saja. Sialan, bocah nakal. Katakan lagi. Jangan menggonggong dulu. Qin Feng mencibir misterius dan menunjuk ke kertas gambar di depannya. Lihat di sini. Hoa, hoa.
Tanda seru. Petik 2 tanda seru. Mata penonton terfokus pada kertas gambar Qin Feng. Detik berikutnya, semua orang di ruangan itu, termasuk Wan Yanbei, matanya terbelalak. Seolah-olah mereka telah melihat hal paling menakjubkan di dunia. Karena di mata mereka, muncul gambar yang luar biasa. Di kertas gambar, secara ajaib muncul pemandangan megah oasis tak berujung, pegunungan megah, dan sungai panjang yang memantulkan matahari terbenam. Itu megah, penuh pesona dan cerah. Peta Jiushu Jiangsan. Bab 395. Pahlawan Daxia. Ya Tuhan, luar biasa. Ini, bagaimana ini mungkin? Hanya dengan mengambil batu tinta dan melemparkannya, saya benar-benar bisa menggambar pemandangan yang begitu megah dan menakjubkan. Luar biasa kan? Tekniknya belum pernah terdengar sebelumnya. Petik 2 petik 2. Pada saat ini, seruan mengejutkan datang dari segala arah di alun-alun. Semua orang yang hadir, termasuk utusan Turki, tercengang. Sangguan Yunxing bahkan lebih terkejut lagi. Meskipun dia memiliki 2 master terkenal yang mengajarinya cara menggambar, dan dia sekarang sangat berprestasi, dia bertanya pada dirinya sendiri. Tidak mungkin dia bisa memercikkan tinta ke dalam lukisan dalam waktu kurang dari 3 detik dan menyelesaikan karya yang luar biasa. Qin Feng, pria ini. Saya tidak pernah menyangka dia akan memiliki prestasi luar biasa di bidang seni lukis. Keajaiban. Dia benar-benar menciptakan keajaiban baru lagi. Sangguan Yunxing sangat terkejut. Haha, Qin Feng memandang pangeran Turki yang tercengang itu dan bertanya sambil mencibir, apa? Peta sungai dan gunung Kyuzu, milikku cukup untuk membuka matamu. Sialan. Tanda seru petik 2. Dahinya, akarnya berdiri, dan matanya menyemburkan api. Sebelumnya, dia mengejek Qin Feng karena berusaha menyenangkan orang lain. Tetapi dia tidak menyangka anak ini memiliki keterampilan unik seperti itu. Tapi dia sangat tidak yakin dan langsung berteriak dengan kejam. Kamu bocah, kenapa kamu begitu sombong? Anak buah pangeranku belum naik ke panggung. Petik 2. Kamu belum menang. Berkeliling dan melihat ke arah sekelompok orang Turki. Pelukis itu langsung memberi perintah. Berikan padaku. Siapapun yang pasti bisa mengalahkan anak ini. Majulah dan bersainglah dengannya. Petik 2. Jika kamu bisa menang, aku akan menghadiahimu 10.000 tael emas. Petik 2. Pergi. Di bawah hadiah besar, kamu pasti akan menang. Di bawah hadiah yang begitu besar, para pelukis Turki ini pasti akan melawan Qin Feng dengan segala cara. Tak disangka, belasan pelukis Turki yang hadir benar-benar ketakutan. Mereka semua sangat terkejut dengan teknik ajaib Qin Feng, dan mereka semua memiliki mata putus asa. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Aku juga tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa menang. Takut aku tidak bisa menang melawan mahakarya luar biasa yang dicurahkan dengan santai oleh Qin Feng. Mengenal dirinya sendiri, mata para pelukis Turki pekerja keras itu penuh dengan kekaguman. Pada saat ini, semua orang menggelengkan kepala dan menolak bertarung. Seolah-olah mereka ingin langsung mengaku kalah. Dasar bajingan. Wan Yanbei sangat marah hingga dia naik dan menamparkan para pelukis itu. Pah, dia berteriak dan mengumpat sambil memukul. Hal-hal yang tidak berguna. Sampah. Pecundang. Pergilah ke neraka. Haha. Qin Feng tertawa bangga dan berkata dengan bercanda. Wan Yanbei, kamu kalah lagi. Saya harap kamu tidak dipukuli ketika kamu kembali. Ayahmu harus ditampar seperti ini. Diam. Wan Yanbei mengertakkan giginya dengan marah dan menatap Qin Feng dengan ganas. Nak, kamu punya nyali. Hanya ada satu pertandingan terakhir yang tersisa dalam pertarungan sastra. Pangeran ini pasti akan memenangkan permainan ini. Tunggu dan lihat saja. Petik 2. Dalam piano, catur, kaligrafi, dan lukisan, Daxia memenangkan 4 pertandingan berturut-turut dan meraih kemenangan besar. Selain kemampuan pianonya, Qin Feng sendiri memenangkan 3 kota untuk Daxia. Menyapu seluruh lapangan. Pemandangannya tidak terbatas. Pada saat ini, Qin Feng tampaknya menjadi penyelamat Daxia dan menjadi sasaran sorakan serta kekaguman dari semua penonton. Dia menjadi pahlawan. Dan selanjutnya,
adalah pertarungan terakhir dari pertarungan sastra, pertarungan para dokter. Misi Turki kalah 4 pertandingan berturut-turut, membuat wajah Pangeran Turki Wanyanbei terlihat lebih jelek daripada makan kotoran. Jika kita tidak memenangkan putaran terakhir perang saudara ini, kita akan kalah total. Dengan akibat seperti itu, negara Turki juga akan dipermalukan. Mustahil, di pertandingan terakhir ini, saya akan memenangkan kembali kemenangan apapun yang terjadi. Sungguh luar biasa. Pada saat ini, Wanyanbei yang terhormat tiba-tiba berbalik ke arah utusan itu dan membungkukkan tangannya dengan hormat. Dia selalu sombong, tapi nadanya jarang sopan. Tuan Wu, mohon ambil tindakan. Adegan ini membuat semua orang yang hadir di Daxia merasa sangat bingung. Wanyanbei Gui ini adalah seorang pangeran. Martabatnya tak tertandingi dan sangat sombong. Tapi ada kalanya dia begitu hormat. Siapa dukun tua ini? Di bawah perhatian semua orang, sesosok tubuh keluar dari tim utusan. Itu adalah seorang lelaki tua, memegang tongkat, mengenakan jubah hitam, dengan janggut putih dan rambut putih, dan mata yang menyeramkan. Sepertinya ada aura menakutkan di sekujur tubuhnya, yang membuat orang merasa menyeramkan dan hampir tercekik. Tuan Wu, saat ini, Wanyanbei segera berkata, orang-orang Daxia ini benar-benar sombong. Kami telah kalah dalam 4 pertandingan berturut-turut. Putaran pertarungan medis terakhir ini sepenuhnya bergantung pada Anda. Harus mengalahkan kesombongan mereka, menangkan putaran untuk kami. Jie. Orang tua berjubah hitam itu mencibir dengan sungguh-sungguh. Yang mulia, jangan khawatir. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi lawan saya. Mengamati seluruh tempat dengan mata arogan, dan langsung menjadi sombong. Lao Chan adalah penyihir tulang Turki. Chan tua tidak sombong. Di bidang kedokteran, Lao Chan telah mencapai puncak keterampilan ajaib. Hari ini, Lao Chan akan sendirian menyapu dunia medis Gritsia. Panggil kalian semua, ahli medis. Keluar, petik 2 tanda seru. Setelah mendengar ini, seluruh tempat menjadi gempar. Gila, sangat gila. Siapa lelaki tua berjubah hitam ini? Dia tidak hanya bisa membuat Wanyanbei, Pangeran Turki, memperlakukannya dengan hormat, tapi dia juga berani berdiri di Daxia dan mengatakan kesombongan yang begitu mengejutkan. Dan sepertinya, maksudnya dia ingin menantang semua ahli medis di Daxia sendirian. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan itu? Oh, mendengar ini, Qin Feng mencibir dan bertanya, ini menarik. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin membandingkannya? Sangat sederhana. Tendang, tendang, tendang. Tak lama kemudian, anak buahnya segera membawa 3 usungan. Di setiap tandu, ada seorang pria terbaring di atasnya. Melihat dari kejauhan, saya melihat wajah mereka gelap dan ekspresi mereka menyakitkan. Hidup mereka tampak seperti tergantung pada seutas benang, seolah-olah mereka semua menderita kesakitan yang luar biasa. Pada saat ini, penyihir tua itu berkata lagi, ketiga orang ini semuanya menghirup racun-racun ketika mereka tersesat ke pegunungan. Dan sekarang, racun-racun telah menyebar ke setiap bagian tubuh mereka. Organ mereka akan rusak dan organ dalam mereka akan membusuk. Waktu hampir habis. Mari kita bersaing satu sama lain untuk melihat siapa yang paling cepat menghilangkan racun beracun di tubuh mereka. Tanda seru petik 2. Mendengar ini, semua orang di lapangan sangat terkejut. Racun jenis ini sering muncul di rawa-rawa di pegunungan dalam dan hutan tua. Setelah ratusan bahkan ribuan tahun difermentasi, dihasilkanlah gas beracun yang sangat menakutkan dan mematikan. Sekali terhirup, seluruh organ dalam tubuh akan rusak, dan akan sulit bagi dewa untuk menyelamatkannya. Ini tantangan besar.